Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala Muhammad al-Mustafa, wa usalli wa usallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam serial Para Pahlawan. Maksud dari kita memilih tema pahlawan dan kepahlawanan ini supaya kita semua termotivasi untuk menciptakan para pahlawan. Dan para pahlawan itu nggak muluk-muluk untuk menciptakannya. Dia bisa berangkat dari kita sendiri, bisa sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya, suami untuk istri sebagai ibu rumah tangga di rumahnya. Itu pun bisa menjadi pahlawan. Yang penting kita punya figur, kita punya motivasi untuk mempersembahkan kepahlawanan itu. Dan terus terang yang kita prihatinkan sekarang ini Indonesia dengan umur yang sudah sedemikian lanjut negara kita ini. Kekhawatiran kita satu, negara yang begitu dikdaya dulu, negara yang begitu dikenal dari barat timur, negara yang banyak penduduknya, negara yang merupakan penduduk muslim yang terbanyak di dunia, ternyata sekarang sedang parah atau mandul dari melahirkan para pahlawan. Kita tidak ingin seperti itu. Kalaupun ada pahlawan, kadang-kadang kita anggap pahlawan kesian. Kita ingin pahlawan itu hadir sekarang ini, karena terus terang Indonesia sangat memerlukan para pahlawan. Kita sudah memulai dengan kita bercerita tentang kepahlawanan ulama, yaitu Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, atau karena beliau sering menulis buku dan karya sastra yang menggunakan nama samaran yaitu Hamka, dikenallah kemudian Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah ini dengan nama penanya dibanding nama asli beliau, yaitu Buya Hamka rahimahullah. Pada pekan yang lalu tepatnya kita juga membahas tentang kepahlawan dari alam lain, dari dunia lain, dari kekhalifahan Islam di Istanbul, Turki, atau dulu dikenal dengan Semenanjung Anatolia, yaitu Sultan Agung rahimahullah yang disebut dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang merupakan bapak hukum pidana dan perdata, bahkan hukum yang mengatur kenegaraan, sipil, perang, yang pernah menulis buku-buku yang berkaitan dengan tata krama kemanusiaan dan bernegara Amerika untuk menuliskan undang-undang negara Amerika. Bahkan dari 23 lebih simbol patung atau kepala-kepala orang yang berjasa untuk Amerika, salah satunya dari dunia Islam adalah Sulaiman Al-Qanuni, yang lebih dikenal di dunia barat dengan nama Sulaiman the Magnificent rahimahullah. Pada hari ini kita kembali ke kepahlawanan orang Indonesia, tepatnya bekas Presiden Indonesia yang ketiga, Burhanuddin Yusuf Habibie rahimahullah. Beliau ini adalah Presiden Indonesia yang ketiga sepeninggal Soeharto. Setelah sebelumnya dipimpin Indonesia ini memimpin untuk merdeka dari penjajah, yaitu Bapak Soekarno. Jadi Soekarno, Soeharto, baru kemudian B.J. Habibie. Baru setelah itu dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. B.J. Habibie ini dia adalah Presiden Indonesia yang paling singkat masa kepemimpinannya, yaitu tahun 98 beliau naik, hanya berumur jagung 1 tahun 5 bulan. Selesailah sudah pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie bukan hanya dikenal sebagai seorang politikus ulung, bahkan itu bukan core beliau. Walaupun kita yang mungkin sekarang sedang berumur 50 tahun atau lebih mengenal B.J. Habibie dari sudut pandang itu. Tapi sebenarnya versi Pak Ilham Akbar Habibie, anak tertua B.J. Habibie, beliau tidak pernah bercita-cita untuk jadi politik. Beliau lebih intens untuk mengurusi bangsa ini dari sudut pandang tekniknya. Karena latar belakang akademis teknik beliau, apalagi rangkap pesawat itu yang kita kenal dengan pesawat N250, kemudian pesawat R80, itu adalah
otak Habibie yang menjalankan proyek-proyek strategis nasional itu. Sehingga beliau dikenal sebagai seorang teknokrat, seorang teknisi pesawat. Namun kemudian takdir Allah bercerita lain, bahwa 98 ketika Soeharto dihantam gelombang bertubi-tubi, apalagi ada krisis moneter yang menghancur luluh lantakan negara-negara yang tidak memiliki kemapanan ekonomi dan begitu bergantung dengan IMF saat itu, menyebabkan jatuhlah Soeharto dan naiklah ke tampuk kekuasaan dengan tidak disangka-sangka wakilnya, yaitu B.J. Habibie rahimahullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Pak Habibie ini dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan ya, tahun 1936, meninggal di Jakarta baru tahun kemarin 2019 pada umur 83 tahun. Ini berasal dari keluarga campuran antara Gorontalo ayahnya, Alawi Abdul Jalil, sementara ibunya punya darah Jawa. Dan dari keluarga seperti inilah B.J. Habibie berasal. Ayahnya adalah pakar pertanian dan yang ditugaskan kemudian di daerah Sulawesi Selatan, kemudian sebentar di Parepare atau Gorontalo, kemudian menikah dengan ibunya yang etnis Jawa tadi. Ada 8 bersaudara kurang lebih B.J. Habibie ini, dan dia adalah salah satu dari bersaudara ini yang laki-laki. Kemudian di bawahnya ada juga B.J. Habibie juga, dan memang keluarga Habibie ini dikenal sebagai keluarga yang terpandang di daerah Gorontalo. Mungkin ada pendengar kita yang sering mendengar marga Habibie. Itu salah satu keturunan dari marga Habibie itu adalah ayahnya Alwi Abdul Jalil Habibie. Kemudian dari pihak ibunya itu berasal dari keluarga dokter juga di Yogyakarta. Kakeknya bernama Puspo Wardoyo. Ini marga Habibie sampai sekarang dikenal banyak memiliki ternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, dan beberapa perkebunan. Bahkan B.J. Habibie pernah bercerita waktu masih kecil, dia pernah balik ke kampungnya dan melihat bagaimana proses orang beternak sapi, kemudian menunggang kuda, dan itu salah satu tradisi yang ada di masyarakat saat itu, dan sampai sekarang saya kira tradisi berkuda itu masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar ada di era di mana kita sudah terbiasa untuk menggunakan teknologi transportasi yang lebih modern dibanding berkuda. Padahal kita tahu ya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an berpesan kepada kita agar mengajarkan anak-anak kita. Ini sayang sekali kita anggap ini hadis, padahal bukan hadis ya. Tidak dalam hadis Bukhari, tidak juga dalam Sahih Muslim. Ini bukan hadis Nabi, tapi ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Alimu auladakum ar-rimayata was-sibahata wal kurusina. Ajarkan anak-anak kalian, kata Umar radhiyallahu an, untuk memanah, kemudian berenang, dan yang terakhir berkuda. Nah, ini berkuda ada dalam tradisi masyarakat, terutama dari keluarga Habibie atau P.J. Habibie ini. Di usia SMA atau menjelang SMA, ayah meninggal dengan tiba-tiba. Jadi kurang lebih usia 15 tahun lah ya, atau menjelang masuk SMA, meninggal ayahnya. Konon katanya serangan jantung. Kemudian dengan berbagai macam pertimbangan, keluarga besar ini yang kehilangan kepala rumah tangga mendadak, pindah ke Bandung, dan B.J. Habibie akhirnya bersekolah di sana. Semua boyongan meninggalkan Gorontalo atau meninggalkan Sulawesi, kemudian pindah ke Bandung, Jawa Barat. Beliau kebetulan sekolah di SMA Kristen Dago, di sebuah daerah di Bandung. Dan memang saya perhatikan, itu zaman-zaman itu, wallah alam ya, apa kristenisasi kuat banget, atau memang sekolah-sekolah Kristen lah yang dianggap unggulan di Indonesia di zaman itu. Tahun 50, tahun 60, 70, ini kisahnya seputar zaman itu. Sehingga jangan heran jika ada para petinggi negeri dulu, walaupun dia seorang Muslim, dia terpaksa disekolahkan di sekolah-sekolah Kristen, seperti itu. Tapi sekarang kayaknya permakluman itu tidak bisa tidak, harus kita tolak ya. Seorang Muslim selayaknya sekolah di sekolah-sekolah Islam, supaya doktrin agama yang betul, kemudian cara kita memandang dunia ini dari sudut pandang keislaman yang betul bisa kita dapatkan dari sekolah
sejak dini, mulai tingkat SD, SMP, SMA. Tapi ini kisahnya dulu, jadi saya mohon dimaklumi kalau memang boleh saya memohon seperti itu, bahwa beliau ini terpaksa disekolahkan di sekolah SMA Kristen yang ada di Dago, Bandung. Tahun 1955, maaf sebelum ke sana, disitulah kemudian pertama kali bertemu dengan Hasri Ainun Basri, yang kemudian hari menjadi istri beliau. B.J. Habibie pada tahun 1955 mendengar ada semacam lowongan dari pemerintah waktu itu, Soekarno, karena memang Soekarno sedang gencar-gencarnya untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia ke luar negeri untuk belajar tentang teknologi, kemudian belajar tentang kenegaraan, belajar tentang hukum di berbagai macam belahan dunia, dengan tujuan mereka beberapa tahun kemudian akan kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia yang kebetulan baru merdeka beberapa tahun sebelumnya. Ini adalah strategi Jitu Soekarno, karena memang setelah kita merdeka, itu relatif tenaga untuk membangun Indonesia secara teknik, ekonomi, dan para pemikir itu kurang. Banyak faktornya, ada yang meninggal karena memang sistem pendidikan kita yang kurang, sehingga wajar jika inilah prioritas dan langkah pertama yang dipikirkan oleh Soekarno. Dan memang dibiayai besar-besaran oleh negara untuk belajar ke luar negeri. Itu terjadi tahun 1955. B.J. Habibie kebetulan agak telat untuk mendengar informasi tentang beasiswa itu. Sehingga dia berangkat bukan berdasarkan atau ada backup dana dari pemerintah. Dia berangkat murni karena sokongan dari kantong orang tuanya yang tinggal satu orang itu, orang tua beliau di Bandung. Yang diceritakan dalam buku beliau, Mr. Craig dari Parepare, yang ini bukunya, diceritakan di situ bahwa sang ibu ini pontang-panting membiayai B.J. Habibie supaya bisa melanjutkan studi ke Jerman. Dan terpaksa membuka kos-kosan, kemudian lagi catering di Bandung itu demi untuk anaknya ini. Walaupun anak-anak yang lain juga harus mendapatkan backup dana. Tapi kuliah di luar negeri kan itu tentu memerlukan dana yang ekstra lebih dibanding yang lain. Dan memang Habibie digambarkan mulai dari kecil oleh kakak kandungnya yang perempuan, bahwa B.J. Habibie ini berbeda dengan adik-adik dia yang lain. Kalau adik-adik dia yang lain rata-rata main terus di luar, sampai sang kakak ngomel gitu, kapan kamu mau belajar? Sibuknya main di luar. Itu teguran sang kakak kepada adik-adiknya. Tapi kepada Habibie berbeda, terbalik. Dia selalu bilang begini, kamu baca buku aja, kapan kamu main di luar? Nah ini kita perhatikan para pemimpin, para pahlawan, para pemikir, gitu ya, di kemudian hari, memang sudah terlihat bakat-bakatnya dan akan kemana mereka sejak mereka masih kecil. Saya teringat dengan kisah Imam Nawawi di sebuah daerah di Nawa, Irak sekarang ini. Itu di saat orang di usia 10 tahun, 12 tahun, anak-anak asik bermain kuda, asik lari-larian di pasar, atau bermainlah dalam alam zaman itu. Sementara Imam Nawawi diperhatikan oleh ayahnya dan kawan-kawannya juga, dia tidak terbiasa untuk main. Dia terbiasa baca buku aja yang dia selesai. Wajar di kemudian hari Imam Nawawi kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi yang menulis banyak buku, kemudian termasuk penyusun buku hadis yang ukuran kantong itu disebut dengan 40 Imam Nawawi. Karena memang tokoh-tokoh seperti ini memiliki kecenderungan untuk ilmiah sejak dini. Di kemudian hari mereka tinggal memperluas dan memperkaya khazanah yang sudah menjadi hobi mereka sejak usia masih dini. Itu B.J. Habibie ya. Jadi perbedaannya dengan kakak-kakaknya yang lain dan adik-adik yang lain, kecenderungan dia untuk belajar. Dan dia paling suka dengan urusan pesawat terbang. Sekolah di SMA, singkat cerita. Di SMA, di selesai SMA, beliau kuliah di ITB. Waktu itu belum bernama ITB, namanya Universitas Indonesia Bandung, UIB. Di kemudian hari menjadi ITB, Institut Teknologi Bandung. Habis belajar di sana, kemudian itu tadi tahun 1955 Soekarno punya program untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia ke luar negeri. Cuma B.J. Habibie telat untuk mendaftar,
sehingga dia terpaksa mendaftar dengan dana dari dua orang tuanya. Dan dia berangkat. Saya sendiri punya pemahaman yang baik tentang masalah orang yang belajar ke luar negeri dengan ekonomi pas-pasan, dengan orang yang belajar luar negeri entah dengan beasiswa yang full atau dari backup orang tua yang mapan. Itu memang beda secara psikologi. Orang-orang yang saya perhatikan begitu waktu kami di luar negeri, kita memperhatikan bahwa kawan-kawan yang mapan itu dengan pengecualian ya, karena begitu mudahnya dapat beasiswa, sehingga kadang-kadang hidup prihatin itu tidak ada dalam kamus pemikiran mahasiswa seperti ini. Toh setiap bulan beasiswa besar, kemudian bisa cenderung santai sedikit, fokus pada pelajaran, tidak berpikir bagaimana mencari backup setiap bulan secara finansial. Tapi buat kawan-kawan, termasuk saya di situ, yang kita berangkat ke luar negeri dengan modal pas-pasan, Masya Allah, itu luar biasa, harus iritnya. Irit bulan ini, bulan depan harus berpikir lagi dari mana kita bisa dapatkan bayar kuliah. Bayar kuliah kita tahu berpikir, dari mana mendapatkannya, kita harus berpikir lagi, konsumsi makanan setiap hari itu dari mana kita bisa dapat duit. Sehingga kadang-kadang kawan-kawan itu terbiasa untuk berpuasa, satu hari makan sekali. Atau terpaksa puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis gitu. Jadi puasa Daud plus-plus, karena memang kesulitan para mahasiswa seperti itu, dan kebanyakan begitu. Nah, jadi saya memahami ketika B.J. Habibie punya kasus yang sama. Kemudian tahun 1962 dia menikah. Ini B.J. Habibie kuliah di Jerman, kemudian dia menikah dengan orang satu sekolahnya. Orang bilang cinta lokasi lah ya, dengan Ibu Hasri Ainun Basari. Tahun 1962 dilaksanakan akad nikahnya di Bandung. Kemudian si istri ini dibawa ke Jerman dan sempat ada dilema apakah dia akan melanjutkan kerja sebagai dokter pengasuh anak-anak di sebuah rumah sakit di Jerman untuk menambah penghasilan. Ini orang sudah berkeluarga, suami sudah bekerja, suami sudah sedang kuliah, ambil S3, sambil bekerja, tapi tidak cukup, punya anak 2. Apakah harus di-backup oleh istri dengan kerja di rumah sakit anak, atau sebaliknya tidak usah kerja, tapi fokus untuk mengurusi rumah tangga. Dan dalam kisah yang kita bisa baca di buku tentang Habibie, diceri tangganya. Pak Habibie kuliah di Jerman, dia ngambil jurusan spesialisasi pesawat terbang atau konstruksi pesawat. Dan rata-rata nilainya di GPA-nya itu ya, itu rata-rata 9,5. Yang paling brilian itu 10. 9,5 itu luar biasa. Nilai maksud saya, nilai ujiannya rata-rata. Sehingga pada suatu hari dia membuat sebuah temuan ilmiah yang disebut dengan crack teori retakan. Apa itu dia? B.J. Habibie menemukan apa yang tidak ditemukan oleh para pendahulunya, tentang kenapa pesawat sedang tinggal landas begitu, tiba-tiba jatuh. Yang salah satu sebabnya ternyata ditemukan adalah adanya retakan kecil yang kemudian menyebar di seluruh sayap pesawat. Jadi bicaranya sayap pesawat ya. Nah, itu sebelum Habibie tidak ditemukan faktor crack ini. Pak Habibie yang menemukan lewat disertasinya, lewat skripsinya, sehingga beliau dikenal dengan Mr. Crack. Ini penting penemuan ilmiah ini. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal. Sampai B.J. Habibie bisa menemukan ini. Karena pesawat itu dia nggak boleh ada retakan sedikit aja. Kita bukan pakar di sini, tapi mari kita menggambarkan dengan cara yang sederhana di otak awam gitu. Jadi pesawat itu kalau ada retak sedikit di sayapnya, dia bukan di situ aja. Dengan hantaman udara yang kencang, dengan turbulen itu retak itu akan terus menyebar kemana-mana. Dan sebarannya ini harus bisa diprediksikan. Ini akan ke depan, ke kiri, begitu di sayap itu. Itu yang tidak bisa dinalar oleh para saintis sebelum Habibie. Ketika Habibie itu bisa diminimalisir, bisa dihitung. Nah ini berarti sebuah sumbangsih
temuan yang luar biasa untuk dunia penerbangan, dan kita bangga bahwa yang melakukan itu adalah orang Indonesia yang bernama B.J. Habibie. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak B.J. Habibie kemudian bekerja di sebuah perusahaan setelah beliau tamat dari kampusnya, di hire gitu ya. Jadi ini sambil sekolah nih maksud saya. Dia sambil nulis S3, selesai S2, jadi selesai gitu ya. Kemudian dia harus melanjutkan kuliah sampai S3 di kampusnya. Bekerja juga di situ sebagai asisten dosen, jadi mengajar juga. Kemudian di saat yang bersamaan ada sebuah firma kereta api namanya firma Talbot di Jerman juga. Sekitar tahun 60-an atau 65 menjelang B.J. Habibie selesai kuliah S3-nya, sedang mencari seorang pakar yang bisa membangun gerbong kereta api. Dia ada lowongan gitu di koran, dicari pakar yang bisa membangun gerbong kereta api, istilahnya wagon, yang tidak retak kalau masuk ke tikungan-tikungan. Kan jalan kereta api itu tidak lurus semua, kadang belok, kadang ada X. Yang ini kesulitan mereka. Bertahun-tahun mereka hire expert tapi tidak ketemu. Belum ada yang bisa menjawab masalah wagon yang mudah retaknya. B.J. Habibie, dia ingin mengaplikasikan ilmu dia di sayap pesawat terbang yang retak itu ke membangun gerbong kereta api. Akhirnya dia ngelamar sana, kemudian di-challenge, dicoba oleh pimpinan perusahaan kereta api itu, ternyata sukses. Jadi ilmu crack pesawat terbang ini bisa diaplikasikan ke badan wagon kereta api. Dan firma Talbot itu berhasil membangun 1000 gerbong kereta api. Itu Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Di baliknya ada Habibie. Nah, Jerman lagi membangun, sumbangsihnya salah satunya adalah Pak Habibie lah yang punya otak di baliknya. Kerja di pesawat, kerja di juga membangun kereta api. Pada beberapa saat kemudian, B.J. Habibie ini berpikir secara strategis. Jadi kata beliau ini kerja selama ini di luar negeri. Beliau juga berpikir bagaimana jika anak bangsa semakin masif belajar di luar negeri seperti beliau di Jerman. Bukan cuma belajar, tapi sekaligus praktek di perusahaan-perusahaan Jerman. Nanti mudah-mudahan begitu pulang ke Indonesia bisa mengaplikasikan itu. Nah, atas permintaan Habibie, beliau kemudian, apalagi setelah beliau menjadi Menristek mulai sekitar tahun 73 atau 78, menjadi Menristek, beliau bersilaturahim ke kementerian terkait, J.B. Sumarlin ya, Menteri Pendidikan saat itu. Dan beliau mengkritisi apa sih masalahnya, kenapa begitu sulitnya anak Indonesia untuk belajar ke luar negeri. Beliau memberikan ilustrasi, Jepang itu setiap tahun insinyur yang dilahirkan ada tahun itu ya 74.000 insinyur saja. Kurang, negara ini baru selesai dari kemelut peperangan. Harusnya semakin banyak orang-orang yang dikirim ke luar negeri. Dan dia meminta supaya Pak Menteri Pendidikan ini, J.B. Sumarlin, seingat saya ya saat itu, supaya mempermudah anak-anak di luar negeri. Kan tidak semuanya pakai kocek pemerintah. Kocek sendiri bahkan nggak apa-apa. Yang penting dipermudah. Akhirnya jor-joran lah berangkat ke luar negeri dan B.J. Habibie menampung di sana, termasuk ditampungnya untuk bekerja di perusahaan tempat dia sedang bertugas di tempo hari di luar negeri. Nah, jadi praktek nyata, belajar kemudian praktek. Banyak sekali insinyur-insinyur Indonesia dipraktekkan dan dimagangkan di perusahaan di Jerman. Saking banyaknya itu sehingga B.J. Habibie meminta supaya anak-anak dan insinyur Indonesia yang lagi magang di sana jangan terlalu menyolok, jangan sering ngumpul-ngumpul, sebab sangat sensitif. Sebab orang Jerman itu kadang-kadang dia punya sensitivitas ras. Kalau dia lihat terlalu banyak Asia, dia nanti akan ribut, akan kepo gitu. Jadi dia minta kalau lagi di ruang kerja, kalau lagi di kantin kantor, jangan terlalu sering menggerombol, kelihatan nanti bahwa ini semua Asia yang ada di sini, terutama orang-orang Indonesia. Itu jasa Habibie. Dia tidak ingin agar dia sendiri yang sukses, tapi dia ajak juga anak-anak bangsa ini untuk praktek di Jerman itu. Dan itulah
Banyak dari mereka ini kemudian hari pulang ke Indonesia dan diaktifkan oleh Habibie untuk membangun perusahaan pesawat terbang. Di balik itu memang ada keinginan dari Presiden Soeharto supaya Indonesia punya perusahaan yang membangun pesawat terbang sendiri, yang kita kenal di kemudian hari dengan nama pesawat Nurtanio itu, N250. Seperti itu kisahnya tentang Habibie di luar negeri. Sekitar tahun 73, Pak Harto memanggil B.J. Habibie pulang. Dan Pak Harto waktu itu dia punya misi untuk mempercepat pembangunan Indonesia. Yang dilogokan atau dikasih judul dengan Repelita gitu ya. Jadi setiap 5 tahun ada strategisnya. Sampai 2020 seingat saya ada beredar di Facebook di mana-mana beberapa bulan belakangan ini tentang cita-cita Soeharto nanti 2020 Indonesia harusnya bagaimana? Harus tinggal landas, bukan malah nyungsep ke bawah yang mungkin kita rasakan sekarang ini. Itu sudah diprediksikan oleh Soeharto. Sudah ada planningnya dan begitu harusnya pemimpin. Pemimpin bukan bicara tentang hal yang kecil-kecil, tapi pemimpin bicara tentang strategis bangsa. Pak Harto sudah berbicara bagaimana nanti kita 2020. Bahwa Indonesia 2020 harus maju. Bahwa bangsa Indonesia SDM-nya harus SDM yang expert. Bahwa semua yang kita makan adalah hasil produksi kita. Ini pemimpin bicaranya seperti itu. Dan Soeharto menganggap bahwa yang bisa menangkap ide dia itu dari sekian banyak menterinya, itu disampaikan sendiri oleh Pak Harto. Bukan saya meanaktirikan menteri-menteri yang lain. Semuanya pembantu saya, kata beliau. Tapi kenapa saya milih Habibie? Karena saya anggap dialah yang paling mudah dan paling sukses untuk mencerna ide-ide saya. Dipanggil pulang B.J. Habibie. Padahal di perusahaan-perusahaan di Jerman, Pak Habibie sudah mendapatkan salary atau gaji yang luar biasa besar. Tapi dipanggil pulang, dia mau membangun bangsa. Salah seorang asisten beliau pernah bercerita bahwa kalau Pak Habibie mau saja dan tidak ada rasa nasionalisme, cukup untuk 7 turunan gaji beliau di Eropa itu sudah bisa dapat. Rumah sudah ada di luar kota di Jerman, di luar kota Aachen itu. Kemudian lagi aset-aset yang dia miliki secara pribadi sudah punya. Tapi karena bicara tentang nasionalisme itu loh, bangsa ini sedang tertindas, bangsa ini sedang sakit. Pulang beliau dengan gaji yang separuh dari apa yang dia dapatkan di Eropa. Saya dulu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah jadi guru privat satu keluarga yang tamatan Amerika ya. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak berasik musuk di negeri orang ini? Kenapa tidak pulang aja ke Indonesia gitu? Tapi memang idealisme orang macam-macam. Kata beliau itu, saya ingat kata Bapak yang jadi guru murid privat saya, dia bilang, saya ke Indonesia gaji kecil. Di sini saya dapatkan apa yang saya ingin. Fasilitas mengajar saya dapatkan, semua di sini. Saya kan juga harus menghidupi anak dan istri serta keturunan saya. Ini idealisme seperti ini wajar kita temukan. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang mungkin pernah tinggal di negara-negara maju tahu apa yang saya ceritakan. Ya, banyak betul di luar negeri itu, dia pulang harus mulai dari awal lagi, kecuali orang-orang yang punya idealisme besar seperti Pak Habibie. Bahkan Pak Habibie, ketika terbaring sakit waktu itu usia beliau usia 23 tahun. Yang bagi orang dia akan mati saat itu, dia sakit keras. Dan kebetulan baru selesai membuka persatuan pelajar Indonesia yang ada di Jerman, yang ada di Eropa, dan dikumpulkan di Jerman. Yang menjadi panitia acara itu adalah B.J. Habibie, anak muda ya. Jadi bukan cuma sekedar sibuk kuliah, tapi sibuk berorganisasi juga. Nah, ketika acara perhelatan akbar pada hari hanya yang harusnya Habibie hadir, ternyata dia tidak bisa hadir. Dia sedang terkapar di satu rumah sakit di Jerman, tinggal menunggu ajal aja. Ternyata apa yang dibicarakan oleh Pak Habibie saat itu, Pak Habibie muda ya, dia bukan bercerita tentang cengeng gitu ya, artinya ini saya menjelang ajal, bagaimana apa yang harus saya lakukan menjelang ajal begini, atau menelpon ibunya supaya datang, atau keluarganya, atau mungkin orang-orang terkasih, tidak.
tapi beliau menulis sebuah puisi. Mungkin kapan-kapan kita bisa bacakan puisi Habibie itu yang bercerita tentang bagaimana, sebentar saya lihatkan dulu di buku ini. Puisi Pak Habibie itu luar biasa. Kalau bisa sempat saya bacakan, akan saya bacakan ya. Puisi anak muda yang harusnya saat itu bercerita tentang kematian, cengeng gitu ya. Usia masih muda. Tapi Pak Habibie di sela-sela ranjang sakitnya itu, dia malah menulis puisi. Dia bilang begini, "Sumpahku, terlentang, jatuh, perih, kesal, Ibu Pertiwi, engkau pegangan. Dalam perjalanan, janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku makmur dan suci. Hancur badan, tetap berjalan, jiwa besar dan suci membawa aku padamu." Ini ditulis bukan oleh orang tua ya. Bukan oleh anak muda yang sudah sukses, tapi anak muda terkapar sakit dan tidak ada yang bisa bantu. Menjelang ajal malah, dianggap mati sudah oleh rumah sakit itu. Saya kepikir anak muda kita sekarang ini di usia yang sama, bisa nggak dia punya tekad membaja untuk membangun negeri? Bukankah Nabi SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu Nabi SAW. Dan mudah-mudahan Pak Habibie bagian dari isi hadis itu, bermanfaat untuk orang lain. Saya teringat dengan sebuah ungkapan salah satu petinggi dari perusahaan penerbangan Indonesia. Dia bilang apa? Kalau bukan Pak Habibie, kalau bukan ide Pak Habibie dipendem, didelet, dipaksa untuk tidak dikembangkan tentang pengembangan pesawat terbang, niscaya langit Nusantara ini dipenuhi dengan pesawat-pesawat bikinan Pak Habibie rahimahullah. Ini menunjukkan betapa orang yang paling baik di dunia ini bukan orang yang oke lah ibadah mantap, oke lah tampilan nyunah, oke. Kita bikin pertemuan ilmiah seperti ini, majelis taklim, itu bagus. Tapi sejauh mana apa yang kita sumbangsihkan ini bermanfaat untuk orang lain. Semakin besar manfaat yang kita bisa timbulkan, maka semakin baik kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi beliau pulang menjadi Menteri Menristek karena permintaan dari Pak Soeharto mulai tahun 1978 sampai dengan 1998. Ini dia jadi Menristek. Setelah lama di teknik seperti ini, di dunia seperti ini, Pak Harto memanggil pada suatu hari untuk meminta dia membangun perusahaan pesawat terbang. Dan perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi yang paling strategis saat itu yang patut dikenal dari Habibie adalah pembangunan IPTN. Industri pertahanan gitu ya. Dan pesawat terbang nasional. Kemudian ada PT Pindad, kemudian ada PT PAL. Pindad ini bergerak di bidang persenjataan untuk angkatan darat. Kemudian PT PAL ini ada di Surabaya untuk membangun semua teknologi kelautan. Kebetulan Pak Habibie dia punya satu visi untuk Indonesia. Dia bilang, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia ke depan saat itu bertumpu pada riset dan teknologi. Jadi kalau mau maju Indonesia ini, kuasai teknologinya, risetnya. Saya dulu pernah pergi ke sebuah universitas di luar. Saya tanya ke kawan saya, kira-kira budget untuk universitas ini, untuk risetnya berapa? Dia bilang risetnya, untuk riset saja di universitas ini, mengambil 50% dari budget universitas. Sisanya baru fisik, pembangunan untuk bayar gaji dosen dan fasilitas lain. Tapi yang paling besar adalah riset. Riset sukses, yang lain mudah. Jadi ini yang dipikirkan B.J. Habibie. Indonesia tidak akan bangkit kalau kita tertinggal dari teknologi. Kuasai strategi risetnya, setelah itu kita bangkitkan teknologi. Akhirnya beliau membangun perusahaan pembangunan pesawat terbang. Produknya yang kita kenal dengan N250 itu terbang, tapi kemudian baru setahun ya kurang lebih kesuksesan itu terjadilah krisis moneter tahun 98 dan Pak Harto kelihatannya gitu, walaupun tidak banyak yang mengekspos masalah ini, ditekan oleh IMF.
bahwa Indonesia akan selamat dari jurang resesi yang begitu parah, krisis moneter yang terjadi tahun itu, dengan cara kami akan memberikan pinjaman lunak buat Indonesia supaya selamat. Cuma tidak ada makan malam yang gratis, kita tahu itulah. Atau tidak ada makan siang yang gratis. Selalu ada embel-embelnya, selalu ada syarat-syarat. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW selalu berpesan tentang doa agar kita selalu dijauhkan dari hutang. Dan itu dijadikan wirid pagi dan petang. Kata Nabi, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhkan kami dari hutang yang bertumpuk-tumpuk dan intimidasi orang. Kenapa Nabi menyandingkan antara hutang yang bertumpuk dan intimidasi orang? Karena orang yang memberikan pinjaman, niscaya dia mengintimidasi, dia akan mendikte pihak yang diberikan pinjaman. Dan itu yang dilakukan IMF kepada Orde Lama, Orde Baru. Di antaranya diceritakan Pak Habibie, Anda semua bisa ikuti apa yang saya sampaikan ini dalam sebuah wawancara di TV. Ada 3 orang waktu itu, antara Pak Ilham, anaknya Pak Habibie yang pertama, kemudian ada Pak Habibie, kemudian ada seorang wartawan dari TV swasta, itu namanya Pak Don Bosco. Dia menanya ini, kenapa kok industri pesawat terbang Indonesia tiba-tiba mati 98 itu? Dia bilang, kata Pak Habibie, saya tidak mau cari perang saudara. Saya tahu bahwa Pak Soeharto kelihatannya ditekan dari IMF ini, yang menyebabkan dia terdompleng dari kekuasaan, tapi memang harus diselamatkan. Dan uang yang ada saat itu ada dari IMF. Cuma IMF bilang, kami tidak ingin memberikan pinjaman kepada Anda, wahai rakyat Indonesia, kecuali salah satu proyek nasional, yaitu IPTN. Pembangunan pesawat terbang itu harus dihentikan. Pak Habibie menyebutnya apa? Daripada perang saudara. Artinya dia tidak mau cari ribut. Ya sudah, berhenti aja udah. Pada pesawat itu sudah tinggal dikembangkan, dilengkapi saja. Niscaya dirgantara Indonesia ini, udara Indonesia ini dipenuhi dengan pesawat-pesawat buatan anak negeri. Kemudian saya ingat Pak Habibie itu mengekspresikan kemarahannya dengan pihak luar itu. Beliau bilang rahimahullah, edan. 3 kali itu, edan. Pihak luar tidak akan pernah suka negara ini untuk bangkit. Camkan itu hadirin rahimakumullah. Kita tidak akan pernah bisa bangkit kalau begini saja. Kita tidak akan pernah bisa bangkit kalau kita ikuti roadmap punya luar. Yang menentukan jatuh bangunnya kita adalah kita sendiri. Allah juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Indonesia tidak akan pernah bisa bangkit. Kalau kita mengharapkan bantuan dari orang lain terus, kita harus bangkit dengan tangan, kaki, dan kepala yang tertegak, yang kita miliki. Nah, itu dia cara Habibie menyikapi masalah. Daripada ribut, ya sudah, dipendamkan. Biar kita tahu kisah pilu sejarah ini. Akhirnya apa yang kita lakukan selama ini? Kita, bangsa Indonesia itu adalah rata-rata bangsa penikmat buatan orang lain. Made in Japan, made in China, made in Amerika, made in Eropa. Dan kita kenapa kok ya bangga gitu? Kenapa kita tidak pernah bangga suatu hari mobil itu made in Indonesia? Pesawat itu made in Indonesia. Masakan ya made in Indonesia adalah kerajinan angklung? Masakan made in Indonesia cuma botol air minum begini? Mungkin kalau made in Indonesia. Kenapa kita begitu bangga kalau ini made in Indonesia? Kopiah. Kita akan bangga kalau itu made in Indonesia adalah produk-produk strategis. Dan kita sudah mulai menggeliat. Coba kita lihat made in Indonesia. Di baliknya ada Pak Habibie. Pindad. Pindad ini kan industri strategis, punya angkatan darat. Dia memproduksi alat-alat tempur. Senapan serbu 1, senapan serbu 2 itu terbaik di kelasnya. Kemudian ada pistol yang kecil tuh kayak jenis Beretta itu juga Pindad yang buat. Dengan lengkap dengan pelurunya. Kemudian kita bikin tank. Kita bikin kendaraan-kendaraan taktis yang lain. Kemudian untuk itu di darat. Di laut, kita beberapa kesempatan yang lalu juga membuat kapal selam ya, bekerja sama dengan Korea. Wallahu alam, setelah kasus corona virus ini, bagaimana kelanjutan dari kerjasama itu. Tapi kita punya prestasi di situ. Indonesia dengan luas pulau yang begitu
digdaya ini panjang mulai Sabang sampai Merauke. Itu kan Indonesia ini 2/3-nya adalah laut. Dan 2/3 itu adalah lautan yang memang belum tereksplor dengan baik. Kita 1/3-nya sudah begitu kaya Indonesia. 2/3 ke depannya Indonesia itu harus kaya dari 2/3 ini. Dan 2/3 itu betul-betul dilirik oleh bangsa lain. Indonesia itu dilirik tuh lautannya. Nah, untuk menjaga lautan ini kita perlu armada laut yang kuat. Kita nggak bisa lagi bikin dari made in luar. Kita harus punya bikinan Indonesia sendiri. Sesuai dengan kontur laut dan tanah kita sendiri. PT PAL sudah memberikan itu. Ala kadarnya lah, paling tidak. Kalau saya boleh katakan sebagai orang awam ya, tentang masalah teknis perkapalan seperti ini. Tapi bagi negara di seluruh Asia Tenggara, apa yang menjadi capaian IPTN, Pindad, dan PT PAL itu adalah sesuatu yang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu, Filipina membeli 2 industri strategis Indonesia. Satu dari PT Inka, yaitu gerbong kereta api, dibikin di Indonesia, termasuk Bangladesh juga. Kemudian yang kedua, Filipina juga membeli kapal perang, buatan PT PAL Surabaya. Sekali lagi hadirin rahimakumullah, 3 perusahaan strategis ini, darat, laut, udara, di baliknya ada nama besar B.J. Habibie rahimahullah. Kita sekarang beranjak ke Pak Habibie sebagai 98, Pak Harto mundur karena begitu kuatnya krisis moneter mendera. Ini kan masalah ekonomi ya. Dan Pak Habibie itu dia selevel dengan para pemimpin Asia Tenggara dalam membangun negara. Dan kelihatannya kejatuhannya kurang lebih sama ya. Krisis moneter ini. Thailand ada, seingat saya sebelumnya Thaksin Shinawatra. Kemudian yang di Filipina ada ada Imelda Ramos, atau sebelumnya suaminya Presiden Ramos. Kemudian di Singapura ada Lee Kuan Yew, Malaysia ada Mahathir. Ya, ini dia sezaman ini semua para politikus di Asia Tenggara ini. Nah, cuma Pak Harto dari politikus itu yang tumbang itu adalah Filipina, Presiden Marcos. Kemudian yang kedua Pak Harto. Yang lain masih eksis atau mati bukan karena latar belakang krismon ini. Mahathir dia berkuasa beberapa bulan yang lalu masih, sebelum ada kemelut politik dengan Pak Anwar Ibrahim. Kita kembali ke kasus Soeharto. Tahun 98 Soeharto mundur. Dan mandat diberikan oleh Pak Harto kepada B.J. Habibie. Naik sebagai presiden yang tidak pernah dia cita-citakan sebelumnya, menjadi orang nomor 1 tahun 98, dan cuma berusia 1 tahun 5 bulan. Tapi 1 tahun 5 bulan kalau saya boleh mensyukuri itu, dan di usia seperti ini saya baru merasa bahwa luar biasa rekam jejak Pak Habibie rahimahullah zaman itu. 1 tahun 5 bulan saya mengekspresikan dengan tidak hujan setahun, hilang panasnya gara-gara hujan 1 hari. Panas tahun, hilang gara-gara hujan 1 hari. Itu B.J. Habibie. Kalau saya ingin mengekspresikan kebijakan yang beliau ambil, apa yang dilakukan? Zaman Soeharto ada slogan yang kita anak-anak mahasiswa saat itu sebut sebagai berikut. Zaman Soekarno, kebebasan berpendapat dibuka lebar-lebar, tapi tidak ada pembangunan. Relatif-relatif aja lah zaman Soekarno itu. Tapi zaman Soeharto, pembangunan masif, tapi Anda jangan bicara macam-macam. Selesai hidup Anda. Jadi bedanya gitu. Yang ini pembangunan tidak ada, bebas berpendapat. Yang ini tidak ada kebebasan berpendapat, tapi pembangunan masif di mana-mana. Anda bisa buktikan kalau yang memiliki kesamaan usia dengan saya. 50-an lah ke atas. Begitu. Itu peristiwa itu dikasih judul begitu sama anak-anak muda zaman itu. B.J. Habibie melihat ini nggak patut, nggak pas. Jadi begitu beliau yang memimpin, maka keran keterbukaan itu beliau buka perlahan tapi pasti. Di antaranya adalah eksponen 50, jadi ada sekumpulan orang yang berjumlah kurang lebih 50 orang. Mereka ini dikumpulkan oleh B.J. Habibie dan dimintai pendapatnya tentang pembangunan Indonesia. Rata-rata mereka ini adalah kritis kepada pemerintah sebelumnya. Jadi buka komunikasi, dan banyak ulamanya di situ. Saya ingat saya ada orang dari Dewan Dakwah,
ada Pak Nasir, ada mantan Kapolri yaitu Pak Hugeng rahimahullah, dan beberapa eksponen kelompok 50 ini diajak bicara. Yang ini tabu sebenarnya diajak bicara di zaman Soeharto. Bagi Soeharto babat habis. Habibie enggak. Kemudian yang kedua, kebebasan untuk berpolitik, dibuka keran, bebas. Terus lagi juga ada yang disebut dengan undang-undang otonomi daerah. Undang-undang otonomi daerah itu memberikan keleluasaan pada daerah-daerah untuk merdeka mengatur daerahnya masing-masing. Yang kalaupun ada sesuatu ke pusat itu lebih kepada koordinasi. Ini undang-undang otonomi daerah ini semakin dikerucutkan dan semakin dipoles lagi dengan lebih detail lagi di zaman Pak SBY. Para pengamat undang-undang di Indonesia menyatakan kalau bukan karena adanya undang-undang otonomi daerah itu, niscaya seluruh Indonesia karena euforia kemerdekaan berpendapat akan menjadi terpecah kecil-kecil. Ada negara Sumatera, ada negara Jawa, ada negara Sulawesi, gitu. Karena masing-masing orang yang dikekang kemerdekaan berpendapatnya sejak zaman Orde Baru, tiba-tiba mereka bebas seperti itu, pasti mereka mencari bentuk sendiri-sendiri dan tidak mau berkoordinasi lagi ke pusat. Tapi dengan diberikannya, dibanding dibebaskan begitu saja, kenapa kita tidak buat semacam undang-undang, pusat sebagai koordinator dan daerah sebagai pelaksana koordinasi itu. Nah, jadi itu yang terjadi kurang lebih yang saya bisa gambarkan dalam bahasa sederhana tentang otonomi daerah. Pak Habibie juga membuat semacam undang-undang anti monopoli dalam usaha. Kalau dulu semuanya mengerucut ke keluarga cendana atau mungkin ya orang-orang yang punya link pada kekuasaan, di zaman B.J. Habibie ini dibuka lebar, tidak ada monopoli lagi, tapi diatur bagaimana cara kita berusaha, kemudian membuat perusahaan, kemudian firma dagang, itu juga ada dan diketok palunya di zaman Pak Habibie. Ada yang penting, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Pak Habibie ini dikritik orang tentang Timur Timur. Itu Timur Timur itu lepaskan di zaman Pak Habibie ya. Nah, tapi Pak Habibie punya, walaupun dilanjutkan oleh para penguasa setelahnya, tapi canangan tentang Timur Timur itu nggak usah lagi jadi bagian Indonesia itu mulai zaman Pak Habibie. Pak Habibie ini dia punya prinsip. Dia bilang apa? Kita ini ribut terus dalam mengelola Timur tidak suka dan mereka menganggap kita ini sebagai penjajah. Pak Habibie menegaskan kita di Timur bukan sebagai penjajah, tapi kita ingin membangun dalam keragaman dan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Dan saya tidak ingin mengorbankan para tentara kita di Timur. Jadi kalau memang Anda tidak menginginkan kami berada di sana lagi, ya sudah kami akan cabut dengan baik-baik. Itu yang terjadi. Ada pro dan kontra, tapi kita juga mensyukuri ya. Karena Timur juga setelah merdeka dari Indonesia ya begitu-gitu aja. Apa yang dianggap bahwa Timur akan menjadi seperti Selandia Baru karena dia dekat dengan Australia, akan menjadi lebih makmur dari Indonesia, toh tidak terbukti juga. Jadi itu menurut Pak Habibie. Jadi prioritas kita lebih membangun negara yang baru merdeka berpendapat, rakyat yang baru ditinggal oleh sebuah ordo yang begitu keras terhadap masyarakat sipil. Ini aja yang kita mau perbaiki. Nanti urusan Timur itu biarlah masyarakat Timur yang menyelesaikan. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Pak Habibie sebelum meninggal, beliau sempat membuat beberapa prestasi. Di antaranya di bidang dakwah yaitu ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang ICMI ini sebenarnya berangkat dari anak-anak kampus yang ikut program kerohaniawan Islam di Universitas Airlangga, Surabaya. Mereka berpikir, kalau tidak Surabaya, saya Malang ya. Jadi mereka berpikir kenapa ada dikotomi di para cendekiawan Indonesia antara mereka yang sekolah di Timur Tengah dengan mereka-mereka yang sekolah di Barat. Itu ada dikotomi penerimaan masyarakat. Yang kedua, harusnya antara iman dan teknologi itu bersanding jadi satu. Bukan jalan sendiri-sendiri yang disebut dengan imtak. Iman dan takwa atau iman dan teknologi itu harusnya bersamaan gitu jalannya. Para mahasiswa ini
berkumpul gitu. Mereka ingin membuat semacam simposium yang mengumpulkan para cendekiawan-cendekiawan dengan latar belakang yang berbeda, tapi memiliki kesamaan sikap tentang Islam dan apa namanya jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia yang memahami teknologi. Dikumpulkan dalam sebuah wadah dan mereka melantik Pak Habibie sebagai pemimpin pertamanya. Sebagai pemimpin atau presiden, ketua ICMI yang pertama. Dan itu kan panjangannya adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kerja dari ICMI ini banyak dan memang dia semacam ormas yang bagus membawahi para cendekiawan Indonesia Muslim. Saya nggak tahu sekarang ini apakah ICMI ini ada geliatnya atau tidak, atau jangan-jangan seperti ormas-ormas yang lain hidup sudah mati tak mau. Tapi itu adalah sebuah gagasan yang perlu kita lanjutkan, bahwa Indonesia ini perlu ada wadah yang mewadahi para orang yang memiliki risau yang sama, nasionalisme yang sama, kemudian juga semangat yang sama dalam berislam, walaupun mereka bukan berasal dari latar belakang syariah, tapi punya semangat keislaman yang luar biasa, digabungkan dalam organisasi. Kemudian Pak Habibie juga mewariskan proyek yang sedang berjalan, yaitu R80 ya, pesawat terbang. Bodinya warnanya hitam biru, putih biru, dan sejauh pembacaan saya itu pusatnya di Pulau Batam. Yang menggawangi adalah anak beliau, yaitu Ilham Akbar Habibie. Ini perusahaan ini adalah kelanjutan dari perusahaan yang sebelumnya, karena ini swasta. Sementara pesawat-pesawat yang sebelumnya itu digagas oleh pemerintah. Dan cita-cita Pak Habibie bahwa dalam beberapa tahun yang akan datang, harusnya pesawat-pesawat yang terbang di atas udara Indonesia ini adalah pesawat produk Indonesia sendiri. Salah satunya adalah R80. Ini sebagai mukaddimah, silakan setelah ini kita berdiskusi. Yang jelas Pak Habibie ini meninggal dalam usia yang lanjut, di usia 70 lebih. Di usia seperti itu, Pak Habibie meninggalkan beberapa orang anak. Yang pertama adalah Pak Ilham Akbar Habibie, kemudian yang kedua Taufik Kemal Habibie. Yang kelihatannya melanjutkan cita-cita dan idealisme Pak Habibie ini adalah anaknya yang tertua, Pak Ilham Akbar Habibie. Sementara istri Pak Habibie sudah meninggal sebelumnya, dan saya lihat ada sebuah film yang dibuat yang mengkisahkan tentang perjalanan hidup Pak Habibie bersama dengan istrinya, Bu Hasri Ainun Besari Habibie. Di Jerman, kemudian di Indonesia, dan dibuat sepersis mungkin dengan apa yang pernah diceritakan dalam buku-buku terkait dengan biografi Pak Habibie. Mudah-mudahan kita tidak pernah merasa bosan untuk membaca kisah-kisah para pahlawan, karena pahlawan itulah yang menjadi penyemangat kita dalam membangun agama, membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sebelum saya sudahi, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini sebagai sebuah mukaddimah, mudah-mudahan dengan pertanyaan yang masuk, kita bisa memperbanyak lagi diskusi terkait dengan para pahlawan kita hari ini, B.J. Habibie. Silahkan para admin. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Untuk para jamaah yang ingin bertanya, bisa via chat atau ingin bertanya langsung tentang tema kita malam hari ini, pahlawan seorang Bapak B.J. Habibie, atau bagi yang ingin bertanya out of topic, boleh dipersilakan. Siapa tahu ada yang ingin disampaikan tentang sesuatu hal kehidupan. Silakan, Bapak Ibu, kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Atau ada pertanyaan yang, ya, kenapa? Statement closing Ustaz mungkin. Oh iya, ya itu tadi, kalau memang tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan kisah-kisah tentang pahlawan ini memberikan kita inspirasi bahwa anak-anak dan keturunan kita, bahkan diri kita, harus menjadi pahlawan. Saya ingat dulu saya lewat di rumah orang gitu ya, ini masih SMP waktu itu, lewat di dekat rumah orang naik sepeda, saya dengar ibu ini lagi menyuapin anaknya, mendulang anaknya nasi gitu. Terus
Terus anaknya enggak mau makan sayur. Apa kata ibu itu? Makan sayur cepat biar kamu besar dan menjadi orang pintar seperti Habibie. Itu apa ya? Jadi semacam ungkapan dari mulut ke mulut. Sampai sekarang jangan-jangan masih ada. Kalau memang masih ada ibu-ibu atau keluarga yang mengenal jasa Pak Habibie dan kepintaran Habibie dalam membangun Indonesia ini. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini menginspirasi kita untuk menjadi pahlawan. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.